wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Trisnawati. Saya sekarang bertugas di SD Negeri 12 Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya menggunakan si cakep, congklak, asah, kemampuan penjumlahan dan pengurangan. Berikut aksi praktik baik saya. Pendidikan bersifat dinamis, karena seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan dan minat siswa dalam belajar juga ikut berubah. Hal ini menyebabkan penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, seperti halnya metode konvensional yang tidak menarik serta tanpa interaksi, dapat membuat siswa menjadi bosan dan kehilangan motivasi. Hal inilah yang terjadi ketika saya tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Siswa terlihat tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan kurang fokus dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Dampak yang lebih buruk lagi, yaitu turunnya prestasi belajar siswa. Situasi yang saya temui ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk dapat lebih berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta selaras dengan pendidikan di abad 21. Untuk mengatasi situasi dan tantangan tersebut, saya mencoba untuk merancang pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, saya dapat menyesuaikan metode pengajaran, bahan ajar, serta evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Bahan ajar yang saya kembangkan untuk menunjang berjalannya pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu media yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa adalah CAKEP, yaitu congklak, asa, kemampuan penjumlahan dan pengurangan. Bahan ajar ini saya desain dengan mempertimbangkan analisa terhadap hasil tes formatif gaya belajar siswa di kelas yang lebih dominan memiliki gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil tes formatif awal yang dilakukan untuk melihat preferensi belajar siswa dengan menggunakan laman Aku Pintar, saya dapat melihat gaya belajar yang dominan dimiliki oleh masing-masing siswa. Asesmen gaya belajar membantu guru dalam memahami cara terbaik siswa belajar, apakah melalui visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari ketiganya. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru dapat merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan preferensi siswa. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik dan meningkatkan pemahaman serta retensi informasi yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika. Selain melakukan tes formatif berdasarkan gaya belajar siswa, saya juga melakukan tes formatif awal untuk melihat kesiapan belajar siswa dengan memberikan beberapa soal materi prasyarat. Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, saya mengkategorikan siswa menjadi 3 kategori, yaitu paham, paham sebagian, dan belum paham. Setelah mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar siswa, saya membentuk kelompok secara heterogen. Nah, sekarang ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah membagi siswa secara heterogen berdasarkan hasil analisis terhadap tes formatif awal gaya belajar dan kesiapan belajar siswa, yaitu ke dalam 3 kelompok, saya pun mendesain pembelajaran dengan membagi kondisi belajar berdasarkan 3 posko. Posko ini terdiri dari posko monitor, posko simulasi, dan posko cakep. Posko pembelajaran ini saya desain berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita agendanya untuk materi matematika itu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan ada 3 posko. Ada posko monitor, ada posko simulasi, dan ada posko cakep. Cakep itu congklak, asal, kemampuan penjumlahan dan pengurangan. Jadi nanti kalian membahas atau mempelajari konsep penjumlahan dan pengurangan itu, kalian coba
Posko Monitor merupakan kelompok belajar siswa yang difasilitasi laptop untuk belajar menggunakan video pembelajaran. Pada Posko Monitor, siswa dapat belajar secara mandiri dengan menyaksikan video pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka juga dapat mengulang video pembelajaran sebanyak yang diperlukan agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa setelah belajar melalui Posko Monitor, saya juga menyediakan LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa berdasarkan materi yang sudah mereka saksikan pada video pembelajaran. Terinspirasi dari permainan congklak tradisional, saya mencoba untuk mendesain sebuah media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir gaya belajar siswa di kelas saya yang dominan memiliki gaya belajar kinestetik. Melalui penggunaan congklak, penjumlahan dan pengurangan ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan numerasi dan yang paling utama untuk mempermudah belajar konsep penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang lebih menyenangkan, interaktif, dan tentunya lebih bermakna. Karena siswa dapat belajar menghitung secara visual dan praktik langsung melalui perhitungan kancing pada media congklak berdasarkan soal yang diberikan. Belajar sambil bermain congklak juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan berbagi. Mereka dapat berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah matematika yang diberikan. Pada posko simulasi, siswa menggunakan gawai untuk mengerjakan latihan secara menarik dan interaktif melalui website Transum yang dapat diakses secara gratis. Melalui simulasi game interaktif ini, siswa akan merasa lebih enjoy dan tertantang untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Selain itu, posko latihan soal melalui game juga bisa memberikan feedback secara langsung kepada siswa tentang jawaban yang mereka berikan, sehingga mereka dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari. Latihan soal melalui game di website juga bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh siswa, sehingga memudahkan mereka untuk berlatih soal dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran yang telah dipelajari. Waktu untuk posko yang ada sekarang itu sudah habis, silakan berpindah ke posko yang berikutnya. Silakan berputar ya, dari monitor ke simulasi, dari simulasi ke congklak, dari congklak ke monitor. Oke, sekarang kita berpindah. Lanjutkan, silakan kerjakan LKPD-nya menggunakan congklak. Setelah pembelajaran dengan menggunakan posko yang menunjang gaya belajar siswa, saya melakukan asesmen formatif dengan pendekatan diferensiasi produk, yaitu pertama, siswa menjelaskan langsung pemahamannya menggunakan alat peraga congklak. Kedua, siswa menjelaskan pemahaman yang didapat dengan menuliskannya secara simbolik dan abstrak di papan tulis. Dari proses pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dengan menggunakan cakep, congklak, asah kemampuan penjumlahan dan pengurangan, terlihat bahwa minat belajar siswa terhadap matematika, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan, itu meningkat. Berdasarkan asesmen formatif yang dilakukan, kemampuan numerasi siswa menjadi lebih baik, terutama bagi anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Tidak hanya itu, peningkatan kemampuan numerasi juga ditunjukkan oleh siswa yang memiliki gaya belajar lainnya. Setelah saya mempelajari matematika memakaikan, saya sangat senang, semangat, dan mudah memahami materi ini. Pada pembelajaran matematika, materi penjumlahan dan pengurangan dengan metode congklak membuat siswa lebih aktif dalam belajar, siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, siswa bisa memvisualisasikan dengan angka-angka yang lebih konkret dalam